Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 22. Kang Hong menanti jawaban yang memutuskan ini. Kalau semuanya ini terang-terangan menyatakan cinta kepadanya, berarti dia kalah dan harus bertekuk lutut tanpa syarat lagi. Karena kalau semuanya ini mencintanya, tentu dia tidak akan tega untuk menghancurkan hati dan hidupnya, dan dia akan menyerahkan diri, pasrah membiarkan hidungnya diikat dan dituntun seperti kerbau ke meja sembahyang pernikahan. Diam-diam dia berdoa agar gadis itu menjawab sebaliknya. Sampai lama Yan Chu tidak menjawab, melainkan mengerutkan alis dan matanya memandang jauh ke puncak pegunungan Qinlingshan yang tertutup awan. Tiba-tiba ia menoleh, sinar matanya seperti dua cahaya menembus dahi Kang Hong dan bertanya. Chia Su Heng, apakah engkau mencinta gadis lain? Kang Hong tersentak kaget dan matanya terbelalak. Pertanyaan itu begitu tiba-tiba tak tersangka-sangka seperti datangnya ujung pedang yang menusuk ulu hati. Ia tergagap dan menjawab seperti orang dikejar harimau atau seperti maling konangan. Wah ini, itu, wah bagaimana ya? Ya begitulah, Sumoy. Begitulah. Begitu-begitu bagaimana, Su Heng? Mengapa tidak terus terang saja? Apakah ini yang namanya bicara dari hati ke hati? Kang Hong mengangguk-angguk dan menelan ludahnya, baru bisa bicara. Memang benarlah, Sumoy. Aku telah jatuh cinta kepada seorang gadis lain. Maafkan Sumoy. Aku telah berterus terang, sekarang ku minta Sumoy suka berterus terang pula. Apakah Sumoy cinta padaku? Wajah gadis itu berubah agak pucat, sampai lama ia menatap wajah tampan di depannya itu, lalu bertanya. Dan gadis itu, apakah dia juga mencintamu? Kang Hong menggeleng kepala. Sejenak terjadi perang di hatinya. Dahulu memang Biao Eng mencintanya, bahkan mengaku cinta di depan ibunya sendiri, di depan banyak tokoh, secara terang-terangan. Akan tetapi dalam pertemuan terakhir, Biao Eng telah menyatakan benci kepadanya. Apakah bedanya antara cinta dan benci? Sukar membedakan kalau dia teringat akan sikap Biao Eng. Tidak, dia malah membenciku, Sumoy. Gadis itu menunduk, agaknya menahan senyum karena kembali ia merasa geli hatinya melihat sikap dan mendengar jawaban Kang Hong merendahkan kepalanya untuk mengintai muka yang tunduk itu, keningnya berkerut dan dia menuntut. Kenapa kau tertawa, Sumoy? Kau malah menertawakan aku yang dibenci padahal aku mencinta sedangkan dahulu aku yang benci dia dan dia mencintaku dan... Tiba-tiba Kang Hong sendiri tak dapat menahan ketawanya melihat betapa gadis itu terbatuk-batuk menahan ketawa dan keduanya lalu tertawa-tawa sambil memegangi perut karena geli. Wah, kalau begini terus kita berdua bisa gila, Su Heng. Gadis itu menahan ketawa sambil mengusap air matanya. Saking geli hatinya ia tadi tertawa sampai keluar air mata. Kang Hong juga mengusap dua butir air mata yang dia tidak tahu lagi apakah karena tertawa ataukah karena hatinya sakit mengingat Biao Eng. Baiklah, Sumoy. Memang seharusnya kita berdua sebagai manusia-manusia sadar, membicarakan urusan perjodohan kita ini sebelum terlanjur. Percayalah, Sumoy. Andai kata di sana tidak ada gadis itu yang aku tidak tahu entah cinta entah benci kepadaku, demi Tuhan, ajakan perjodohan ini akan kusambut dengan kebahagiaan besar sekali. Karena itu, agar urusan ini dapat kita pecahkan bersama dengan kesadaran sehingga yang aku lakukan adalah hal yang sudah kita ketahui jelas dan tidak secara membuta, katakanlah sesungguhnya apakah engkau cinta kepadaku. Aku mengerti maksudmu, Su Heng dan hal ini malah menambah kekagumanku kepadamu. Engkau laki-laki yang jujur dan memang sebaiknya berterang begini, apalagi menghadapi urusan perjodohan yang akan mengikat kita satu sama lain untuk selama hidup. Tentang cinta, terus terang saja aku sendiri tidak tahu dan tidak mengerti. Aku suka kepadamu, Su Heng, dan kiranya kalau dipaksa harus memilih di antara 1000 orang pemuda untuk menjadi jodohku, tanpa ragu-ragu lagi aku akan memilihmu. Akan tetapi tentang cinta. Su Heng, mungkin engkau yang lebih berpengalaman daripada aku dapat menjelaskan, apakah sebenarnya cinta itu? Dan bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana aku dapat menjawab pertanyaanmu apakah aku cinta kepadamu atau tidak. Coba kau jelaskan padaku, Su Heng. Apa sih cinta itu? Kang Hong mengerutkan alisnya. Berabe, pikirnya. Itu bukan jawaban namanya.
Dan dia malah harus memberi kuliah tentang cinta, sedangkan dia sendiri mengenai urusan cinta kasih masih kelas 0. Urusan cintanya dengan Biao Eng saja kacau balau tidak karuan. Akan tetapi, dia harus menjawab. Maka dia lalu mengurut-urut dahinya seperti aksi seorang guru besar hendak memberi kuliah. Cinta? Apa itu yang dinamakan cinta? Cinta itu asmara, cinta itu kasih. Cinta itu sayang, cinta itu ya cinta. Aku sendiri pun tidak mengerti. Ia memandang wajah Yanchu yang semenjak tadi mendengarkan penuh perhatian seolah-olah pandang matanya tergantung pada bibir Keng Hong. Ketika mendengar kalimat terakhir ini, Yanchu terkekeh dan mencubit lengan Keng Hong dengan gemasnya, sampai Keng Hong teraduh-aduh kesakitan. Engkau mempermainkan aku, Su Heng, kata Yanchu gemas. Wah, lihat kulit lenganku sampai biru. Kau memiliki kuku yang lebih jahat daripada kuku Angbin Kuibo. Mereka berdua kembali tertawa-tawa geli. Kiranya orang yang hendak kumintai kuliah tentang cinta juga menghijau, tidak lebih pintar dan tidak lebih bodoh dari aku sendiri. Su Heng, apakah pernikahan harus disertai cinta? Kembali Keng Hong memasang muka sungguh-sungguh. Harus. Mutlak. Syarat utama. Tapi engkau tidak tahu apa itu cinta. Cinta sukar dimengerti, hanya dapat dirasakan oleh hati. Keng Hong membantah. Yanchu bangkit berdiri dan berjalan maju 5 langkah. Pakaiannya yang berwarna kuning terbuat dari sutera halus itu berkibar tertiup angin, juga rambutnya berkibar. Indah sekali pemandangan ini. Cantik jelita luar biasa gadis ini. Keng Hong benar-benar kagum dan kembali dia menghela napas. Kalau saja di sana tidak ada Biao Eng. Kemudian dia mendengar darah jelita itu bernyanyi, suaranya merdu sekali dan kata-kata dalam nyanyian itu membuat Keng Hong bengong terlongo. Cinta kasih asmara begitu indah mempesona begitu rumit berbahaya manis mengatakan madu pahit mengatakan empedu dapat mencipta sorga juga menyeret ke neraka. Cinta kasih asmara perpaduan rasa mesra suka sayang dan iba. Ingin menyenangkan dan disenangkan hatinya ingin memiliki dan dimiliki tubuhnya ingin mengikat dan diikat hidupnya harus mencakup seluruhnya satu pun tak boleh kurang lengkap mendatangkan bahagia mencipta sorga di dunia kurang satu saja menjadi goyah berantakan gugur menimbulkan derita sengsara menyeret ke neraka penuh duka. Keng Hong meloncat dan memegang lengan gadis itu dari belakang, menarik tubuhnya sehingga membalik dan mereka berhadapan, beradu pandang. Keng Hong mencela Sumoynya. Wah, ternyata engkau adalah seorang guru besar tentang cinta. Sajakmu itu indah sekali, Sumoy. Yanchu menggeleng kepala dan kembali mereka duduk di atas rumput berhadapan. Keliru dugaanmu, Su Heng. Sajak itu memang indah, akan tetapi aku hanya membacanya dalam sebuah kitab, entah kitab apa aku tidak ingat lagi. Akan tetapi biarpun indah, sayang sekali. Aku tidak mengerti artinya sehingga sampai sekarang pun aku tidak mengerti apa itu yang disebut cinta. Aku belum mengerti betul, Sumoy. Memang agaknya urusan cinta ini hanya bisa dimengerti karena pengalaman. Marilah kita mencoba mempelajarinya dari sajakmu tadi. Engkau yang coba menjelaskan kepadaku, Su Heng, setidaknya engkau tentu lebih berpengalaman daripada aku yang sama sekali tidak tahu. Merah wajah Keng Hong. Teringat dia akan pengalamannya dengan Bei Cui Im yang merupakan wanita pertama yang merenggut tubuhnya, akan tetapi terang itu bukan cinta melainkan nafsu berahi semata. Teringat pula dia akan pengalamannya dengan Sim Chiang Bhi, dengan Kim Bue Cheng dan Tang Suatsi. Mungkin sekali di antara 3 orang wanita yang telah tewas itu ada perasaan cinta, akan tetapi dia tidak menganggap peristiwa itu merupakan cinta kasih baginya, melainkan nafsu berahi pula, sungguh pun tidak sekasar pengalamannya dengan Cui Im. Kemudian dia teringat kepada Biao Eng dan dia menjadi bingung lagi. Sajakmu menyatakan bahwa cinta dapat mencipta bahagia dan mencipta sengsara, itu tepat sekali. Memang demikianlah, seperti yang kualami sendiri. Sekarang ini cinta sedang menyeret aku ke neraka sehingga gadis yang dahulu mencintaku itu sekarang membenciku. Dikatakan pula dalam sajak itu bahwa cinta adalah perpaduan antara rasa suka, sayang dan iba. Nah, engkau bilang suka kepadaku, Sumoy, akan tetapi apakah engkau juga merasa sayang dan iba? Gadis itu mengerutkan alis dan berpikir dan menggeleng kepala. Aku suka kepadamu, Su Heng, dan aku merasa iba ketika engkau sakit. Kalau engkau sehat dan segar bugar begini, kenapa mesti menaruh iba? Keng Hong mengangguk-angguk dan tersenyum.
Lagatnya seperti seorang guru yang merasa senang mendengar jawaban yang tepat dari muridnya. Nah, itu tandanya bahwa engkau tidak mencinta aku. Sekarang kita lanjutkan. Cinta itu adalah rasa ingin memiliki dan dimiliki tubuhnya, ini tentu ada hubungannya dengan nafsu. Ingin menyenangkan dan disenangkan hatinya, ini tentu timbul dari rasa sayang dan iba yang timbal balik. Ingin mengikat dan diikat hidupnya, yang tentu timbul dari kesadaran berkewajiban dan dari perasaan cemburu. Nah, sekarang kau coba menyelidiki hatimu sendiri, Sumai. Pertama, apakah timbul nafsu berahimu kalau kau melihat aku? Semenjak kecil Yancu tinggal di puncak gunung bersama Subonya, urusan cinta dia gelap sama sekali, apalagi mengenai pertanyaan itu yang hanya dapat ia kira-kira artinya oleh perasaan kewanitaannya, namun tentu saja sulit sekali untuk menjawabnya. Ia mengerutkan alisnya dan bibirnya yang merah basah itu cemberut. Agaknya sukar bagimu, Sumai. Sekarang kuajukan pertanyaan ini dengan cara yang jelas. Begini. Keng Hong mengerutkan alisnya yang tebal mendekatkan mukanya dan matanya memandang tajam seolah-olah hendak menyihir gadis itu, lalu dia bertanya. Apakah kalau engkau berdekatan dengan aku, engkau mempunyai perasaan ingin sekali? Ku peluk dan kucium. Sepasang mata yang indah itu tiba-tiba membelalak dan mukanya ditarik ke belakang seolah-olah takut kepada muka Keng Hong yang mendekat itu. Akan tetapi Yancu menjawab juga. Kalau hatiku sedang gembira, mungkin ada juga perasaan itu karena aku suka padamu dan engkau tampan, Su Heng. Akan tetapi sekarang ini, melihat engkau begini kusut, kotor, berhari-hari tidak berganti pakaian, tentu saja sama sekali tidak ada perasaan itu, Su Heng. Keng Hong membelalakan mata dan meloncat bangun. Wah, celaka, aku sampai lupa. Nanti dulu, Sumai. Aku mau mencuci muka dulu. Keng Hong lari cepat meninggalkan gadis itu mencari air di lereng gunung. Yancu tertawa geli, bahkan terkekeh-kekeh seorang diri setelah Keng Hong pergi. Akan tetapi ia mengakhiri kegelian hatinya dengan duduk bersunyi sendiri, termenung memikirkan keputusan yang diambil gurunya. Ia mengerti bahwa agaknya tidaklah sukar baginya untuk jatuh cinta kepada seorang pemuda seperti Keng Hong. Akan tetapi kalau pemuda yang menjadi suhengnya itu telah terang-terangan menyatakan mencinta gadis lain, dan hatinya sendiri tidak merasa sakit mendengar pengakuan itu, dia tahu bahwa dia barulah tertarik dan suka belum jatuh cinta. Untung suhengnya berterus terang sehingga rasa sukanya tidak berlarut-larut menjadi cinta. Akan tetapi Subonya telah menentukan hal itu, bagaimana baiknya? Yancu masih termenung ketika Keng Hong datang kembali. Pemuda itu sudah mencuci muka, bahkan rambutnya masih basah, wajahnya nampak segar. Yancu memandang dengan hati geli. Keng Hong duduk lagi menghadapi Sumoynya itu dan berkata, Nah, aku sudah bersih, tidak menakutkan lagi sekarang. Bagaimana, Sumoy? Bagaimana apa? Apakah sekarang ada perasaan di hatimu, ingin kupeluk dan kucium? Yancu menggeleng kepalanya. Keng Hong mengangguk-angguk girang. Bagus, itu tandanya kau tidak cinta padaku. Sekarang pertanyaan yang merupakan ujian terakhir. Engkau dengar baik-baik, Sumai. Aku, terus terang saja, aku. Aku pernah melakukan hubungan jasmani dengan Becui Im si iblis betina, pernah pula melakukan hubungan hanya berdasarkan nafsu berahi dengan 3 orang gadis lain. Wajah Yancu mendadak menjadi merah sekali dan mulutnya cemberut, matanya memandang merah. Ih, cabul. Kenapa engkau ceritakan hal semacam itu kepadaku, Su Heng? Jawablah. Setelah mendengar ini ditambah lagi, aku mencinta seorang gadis bernama Si Biao Eng, aku mencintanya setengah mati, nah, setelah kau mendengar ini bagaimana rasanya hatimu? Yancu menjawab cemberut. Rasanya muak mendengar yang pertama, dan terharu mendengar yang kedua. Kau tidak marah? Aku bermesra-mesraan dengan gadis-gadis lain itu, bagaimana? Bagaimana maksudmu? Aku muak mendengarnya. Tidak cemburu? Tidak iri? Mengapa mesti cemburu dan iri? Kau ingin bermesraan dengan seluruh monyet betina di gunung ini pun silakan. Keng Hong tertawa bergelak, memegang pundak Yancu, menarik gadis itu berdiri dan berjingkrakan menari-nari saking gembiranya. Kau tidak cinta padaku. Kau tidak cinta padaku. Aduh, Sumoyku yang baik, engkau telah menolongku.
Yan Chu menarik tangan Kang Hong. Jangan bergirang-girang dulu, Su Heng. Subo sudah memutuskan perjodohan itu. Bagaimana? Kang Hong menjadi serius kembali dan sambil menarik tangan Yan Chu, dia mengajak gadis itu duduk kembali di atas rumput, berhadapan dan saling pandang dengan wajah serius. Benar, Subo telah mengancam bahwa kalau aku menolak, dia akan membunuhku. Kang Hong menggigit-gigit kuku telunjuk kanannya, kedua alisnya berkerut. Bagaimana baiknya, Su Heng? Menolak perintahnya, berarti aku akan menjadi orang yang paling hina, tidak ingat budi, apalagi kalau aku melawannya. Tidak menurut perintahnya, Tanpa cinta, kita berdua kelak akan terseret ke neraka penderitaan, di samping menghancurkan hati Biao Eng, yaitu kalau dia benar mencintaku. Sumai, baiknya kita mengambil jalan tengah saja. Jalan tengah bagaimana, Su Heng? Kita menghadap Subo dan menyatakan terus terang bahwa kita berdua hendak membuktikan dulu apakah kita berdua saling mencinta. Tanpa cinta kita berdua rela mati di tangan Subo. Aku akan menyatakan terus terang bahwa yang menjadi penghalang sambungan cinta kita adalah karena aku mencinta Biao Eng, dan aku belum tahu apakah gadis itu mencintaku ataukah membenciku. Kita berdua akan mencarinya, kalau sudah bertemu dan kita mendapatkan bahwa Biao Eng memang membenciku, kita akan kembali ke sini dan menerima keputusan Subo. Karena, kalau Biao Eng tidak mencintaku, maka sudah pasti akan menumpahkan seluruh cinta kasihku kepadamu, Sumai. Kenapa cinta kasih kau pindah-pindahkan seenakmu saja seperti orang memindahkan kursi atau meja, Su Heng? Bukan begitu, Sumai. Cinta kasih memang tidak akan dipindah-pindahkan seperti itu. Akan tetapi seperti dalam sajak tadi, cinta kasih itu harus berimbang dari kedua pihak, saling memberi dan saling meminta, kurang satu saja menimbulkan sengsara. Biarpun aku mencinta Biao Eng, apakah aku harus menggerogoti hatiku sendiri sampai coplok? Di atas segala macam perasaan, termasuk perasaan cinta, masih ada kesadaran yang paling tinggi, Sumoi, yang akan menuntut kita mengatasi segala akibat perasaan sehingga mencegah kita melakukan hal yang bukan-bukan, misalnya karena asmara gagal lalu minum racun tikus dan lain-lain perbuatan rendah dan keji untuk membunuh diri. Kita melantur lagi. Bagaimana pendapatmu, Sumoi? Setujukah engkau? Gadis itu mengangguk-angguk. Baiklah, Su Heng. Memang selain engkau harus yakin dulu akan cintamu terhadap gadis itu, aku sendiri harus mempelajari dulu bagaimana sebetulnya perasaanku terhadap dirimu. Mudah-mudahan saja kalau kelak ternyata kau tidak dapat melanjutkan tali cintamu dengan gadis itu dan hendak pindah kepadaku, aku bisa menerimanya. Siapa tahu, kelak aku jatuh cinta kepada orang lain sehingga tak dapat membalas cintamu. Wah, celaka kalau begitu. Biao Eng putus, engkau luput. Habis bagaimana kelak dengan aku? Kang Hong menggaruk-garuk kepalanya dan Yan Chu tertawa. Gadis ini sudah mendapatkan kembali kegembiraannya. Kalau memang kelak terjadi begitu ya engkau rasakan saja, Su Heng, hitung-hitung engkau melanjutkan nasib mendiang gurumu. Kurasa tidak baik kalau kita menanti Subo. Aku mengenal watak Subo. Di waktu dia sedang marah, hatinya keras bukan main dan mungkin kita akan dibunuhnya seketika. Sebaliknya, kalau hatinya lagi lunak, dia merupakan orang yang paling sabar. Sebaiknya kita jangan mempertaruhkan nyawa. Lebih baik kita pergi saja sebelum dia pulang dan kita meninggalkan surat kepadanya, menjelaskan segala maksud kita. Biarpun dia marah, kalau kita tidak ada, akhirnya hatinya akan lunak dan dia akan memaafkan kita. Kang Hong memegang kedua lengan gadis itu, memandang dengan mata bersinar-sinar gembira dan berkata, Yan Chu, kalau di sana tidak ada Biao Eng, kalau kita sudah jelas saling mencinta, saat ini kau sudah kupeluk dan kugigit bibirmu yang manis ini. Pantas kalau Biao Eng membencimu. Engkau genit sih. Gadis itu melepaskan tangannya dan berlari cepat menuruni puncak, kembali ke pondok diikuti Kang Hong. Mereka berdua lalu membuat surat dan pada hari itu juga pergilah mereka meninggalkan tempat itu. Tentu saja pusaka peninggalan gurunya yang telah dia rampas dari Cui Im, dia bawa, demikian pula pedang Siang Ho Kiam. Sesosok bayangan hitam berkelebat cepat sekali di atas wuungan rumah gedung Kuan Tai Jin. Bayangan ini berhenti dan mendekam di balik wuungan dengan matanya dia menyapu ke bawah dan mata itu bersinar gembira ketika ia melihat bahwa keadaan di situ amat sunyi.
Maklum bahwa saat itu telah menjelang tengah malam. Bayangan ini lalu bangkit dan berindap-indap ke wungan sebelah belakang, kemudian bagaikan seekor burung Garuda terbang, dia meloncat ke bawah dan kedua kakinya sama sekali tidak mengeluarkan suara ketika menginjak lantai di ruangan belakang. Bayangan hitam itu ternyata adalah seorang laki-laki yang berusia 40 tahun lebih akan tetapi masih kelihatan tampan dan gagah. Tubuhnya tinggi besar dan pakaiannya serba mewah dan indah. Di punggungnya tampak pedang yang gagangnya terukir indah. Dia adalah Kim Lian Jae Hwaong Xiao Lek, penjahat cabul yang telah melarikan diri dari istana bersama Cui Im. Mereka lari berpencar karena mereka takut kalau pihak istana melakukan pengejaran. Setelah gagal mengejar kemuliaan di istana dengan menjadi pengawal karena perbuatan Cui Im yang hendak memancing Kang Hong akan tetapi gagal, Xiao Lek yang kini merantau seorang diri telah kambuh lagi penyakit lamanya dan mulailah dia melakukan kekejiannya yang membuat dia dijuluki Jae Hwaong, Raja Pemetik Bunga, yaitu dengan menculik dan memperkosa wanita-wanita cantik. Malam itu dia mencari korban di rumah gedung pembesar Kuan yang tinggal di kota Chinan, sebuah kota besar yang terletak di tepi sungai Huangho. Xiao Lek yang sudah berpengalaman dalam perbuatan keji seperti ini, menanti sampai para penjaga keamanan yang meronda lewat di ruangan belakang itu, kemudian dia mendongkel jendela samping dan masuk ke ruangan dalam dilihatnya anak tangga yang menuju ke loteng dan dia tersenyum. Biasanya, para wanita tinggal di tingkat atas itu. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah meloncat ke atas. Tak lama kemudian dia sudah mengintai dari jendela kamar besar dan melihat pembesar Kuan yang setengah tua itu di samping istrinya. Ia lalu mengintai kamar sebelah dan matanya berkilat ketika dia melihat dua orang wanita cantik tidur di kamar yang indah itu. Ia dapat menduga bahwa dua orang wanita muda itu tentulah selir si pembesar. Melihat tubuh muda dan wajah cantik itu, timbullah gairahnya dan tanpa menimbulkan suara berisik, Xiao Lek sudah berhasil membuka jendela dan tubuhnya meloncat ke dalam, lalu ditutupnya kembali jendela kamar. Dengan sikap tenang karena memang sudah biasa dia melakukan perbuatan terkutuk ini, Xiao Lek mengambil lilin dari atas meja dan menyingkap kelambu yang menutup tempat tidur itu. Dia tadi hanya dapat mengira-ngira saja akan kecantikan dua orang wanita itu karena tertutup kelambu yang tipis, dan kini dia hendak memeriksa dulu calon korbannya. Bukan main girang hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa dugaannya benar. Mereka berdua itu adalah wanita-wanita muda, tentu selir bangsawan Kuan, wajah mereka menggairahkan. Dengan halus dan mesra Xiao Lek menggunakan telunjuknya meraba dan membelai bibir yang setengah terbuka dari wanita yang tidur di pinggir, yang memakai pakaian dalam berwarna hijau pupus. Wanita itu membuka matanya, memandang dan mulutnya sudah bergerak hendak berteriak, akan tetapi jari tangan Xiao Lek menahan bibir merah itu dan Xiao Lek tersenyum, menggelengkan kepala memberi isyarat agar wanita itu jangan menjerit. Sejenak wanita itu terbelalak, memandang wajah Xiao Lek penuh perhatian, wajah yang tampan dan ganteng, jauh lebih menarik daripada Kuan Taijin, kemudian pandang mata wanita itu menurun, menyapu tubuh Xiao Lek yang tinggi besar dan kokoh kuat, jauh bedanya dengan tubuh pembesar Kuan yang perutnya gendut itu. Pandang mata Xiao Lek bicara banyak selir ini pun bukan seorang wanita yang bodoh, maka ia tersenyum lebar dan bangkit berdiri menarik telunjuk ke depan bibirnya yang merah seolah-olah memberi isyarat agar tidak berisik, kemudian ia menuding ke arah tubuh temannya dan memegang tangan Xiao Lek lalu menariknya ke sudut kamar itu. Xiao Lek mengembalikan lilin ke atas meja dan begitu dia membalikan tubuh menghadapi wanita itu, selir berpakaian dalam warna hijau ini sudah merangkul lehernya dan menciumnya seperti seekor harimau kelaparan. Xiao Lek mendengus marah, tangan kirinya bergerak ke atas. Prak! Tanpa mengeluh lagi wanita itu roboh terkulai dengan nyawa melayang karena kepalanya sudah retak oleh hantaman jari tangan Xiao Lek. Memang watak Xiao Lek aneh dan kejam sekali. Dia paling tidak suka akan wanita yang genit, wanita yang menyambutnya dengan rayuan. Dia lebih senang memperkosa wanita yang melawannya. Benar-benar manusia ini memiliki watak binatang. Seperti seekor kucing yang kalau menangkap tikus selalu mempermainkan dan menyiksanya dulu sebelum memakannya, makan daging tikus sebelum mati sehingga terasa di mulut betapa tubuh tikus itu menggeliat-geliat dan meronta-ronta, demikianlah watak penjahat cabul itu. Jari tangannya yang tadi siap menotok urat gagu wanita itu agar tidak sempat berteriak, kini menyelonong ke arah tenggorokan dan terdengar suara, krek, disusul rebahnya tubuh telanjang itu dalam keadaan tak bernyawa lagi. Suara ribut-ribut di luar kamar,
yaitu suara para penjaga yang terkejut mendengar jerit tadi, membuat Xiao Lek melompat dan tubuhnya sudah menerobos langit-langit dan berada di atas genteng. Jaga kamar Xiao Chia, terdengar suara orang. Xiao Lek melihat ada beberapa orang penjaga lari ke sebuah kamar di ujung kiri. Ia cepat meloncat mendahului mereka, menendang daun jendela dan girang sekali hatinya ketika melihat seorang gadis muda yang amat cantik telah terbangun dari tidur dan duduk di ranjang dengan mata terbelalak ketakutan. Melihat Xiao Lek, gadis itu kaget dan hendak lari, akan tetapi sekali sambar saja Xiao Lek sudah menotok lumpuh lalu mengempit tubuh gadis itu dan menerjang ke pintu yang didobrak dari luar oleh para penjaga yang melihat penjahat itu memasuki kamar melalui jendela. 4 orang pengawal itu roboh oleh tendangan kaki Xiao Lek dan dalam sekejap mata saja tubuh Xiao Lek sudah berloncatan ke atas genteng, dikejar oleh beberapa orang pengawal. Tentu saja para pengawal itu jauh kalah cepat sehingga mereka hanya dapat berteriak-teriak bingung ketika bayangan penculik itu lenyap. Kekecewaan hati Xiao Lek terobati ketika dia mengempit tubuh yang hangat itu, membawanya lari keluar dari kota Qin'an. Sekali ini dia tidak mau gagal. Dia tahu bahwa karena yang diculiknya adalah putri seorang pembesar, tentu para penjaga keamanan akan mengerahkan pasukan mencarinya. Maka dia terus melarikan diri ke pinggir sungai Huangho dan di sebuah tempat yang sunyi dia membangunkan tukang perahu, menodong dada tukang perahu itu dengan pedangnya. Tukang perahu yang kaget terbangun melihat dia ditodong ujung pedang oleh seorang laki-laki tinggi besar yang mengempit seorang wanita yang agaknya pingsan, seketika menggigil seluruh tubuhnya. "Hayo lekas seberangkan aku ke sana." Tukang perahu tidak berani membantah. Xiao Lek meloncat ke perahu dan tukang perahu itu lalu mendayung perahunya ke tengah menyeberang sungai Huangho yang lebar. Di dalam perahu, Xiao Lek duduk dan memangku tubuh gadis yang tak dapat bergerak karena ditotoknya tadi. Hatinya girang bukan main. Lampu di perahu itu kecil sekali, akan tetapi cukup untuk menerangi tubuh gadis yang montok dan padat dan wajahnya yang cantik manis. Dia akan menikmati korbannya ini, tanpa gangguan. Maka diperintahkannya tukang perahu untuk menyeberangkannya ke bagian seberang yang sunyi. Malam telah terganti pagi ketika perahu kecil itu mendarat di pantai yang penuh pohon, sebuah hutan yang sunyi dan tak tampak sebuah pun perahu di situ. Xiao Lek menyuruh tukang perahu mengikatkan perahu pada sebatang pohon, kemudian pedangnya berkelebat dan tubuh tukang perahu itu roboh mandi darah, kemudian mencelat ke sungai oleh tendangan kaki Xiao Lek. Sambil tersenyum Xiao Lek melihat mayat tukang perahu terbawa air, kemudian dia memondong tubuh gadis itu dibawa ke dalam hutan. Melihat betapa tempat itu sunyi sekali dan di pinggir sungai itu terdapat rumput yang hijau tebal, Xiao Lek tertawa, membebaskan totokan gadis itu dan melepaskan tubuh itu ke atas rumput. Dia sendiri duduk memandang sambil tersenyum. Gadis itu mengeluh, tubuhnya masih kaku-kaku, kemudian ia bangkit duduk. Ketika menoleh dan melihat laki-laki tinggi besar yang memandangnya seperti seekor harimau memandang kelinci, ia mengeluarkan jerit tertahan, meloncat berdiri dan lari. Xiao Lek tertawa bergelak, membiarkan gadis itu berlari-lari di atas rumput sampai belasan langkah-langkah kecil, kemudian tubuhnya bergerak mengejar. Gadis yang lari itu tiba-tiba tersentak kaget merasa betapa ujung pakaiannya dibetot dari belakang. Ia meronta dan menggunakan semua tenaga untuk meloncat ke depan. Terdengar bunyi robek dan sebagian baju luarnya tertinggal di tangan Xiao Lek yang tertawa-tawa girang. Sungguh menyenangkan sekali permainan ini baginya. Gadis itu berlari lagi akan tetapi tiba-tiba ia menjerit dan tubuhnya terjungkal. Ketika ia bangun lagi, kedua sepatunya telah berada di tangan Xiao Lek, juga sebagian celana luar yang robek. Gadis itu mengeluarkan suara seperti dicekik karena rasa ngeri dan takut membuat ia sukar mengeluarkan suara. Akan tetapi ia sudah berdiri lagi, terengah-engah dan memaksa kedua kakinya yang telanjang untuk lari lagi ke depan, kemana saja asalkan menjauhi laki-laki yang baginya lebih menakutkan daripada iblis sendiri. Hahaha. Engkau manis sekali. Larilah, hahaha, larilah. Gadis itu berlari. Kakinya yang terasa nyeri tak dihiraukannya. Ia berlari sampai agak jauh, napasnya terengah dan tibalah ia di sekumpulan pohon-pohon besar. Tiba-tiba ia menjerit ngeri ketika melihat laki-laki tinggi itu tahu-tahu sudah berada di depannya, muncul keluar dari balik sebatang pohon sambil tertawa-tawa. "Aiy. Jia, jangan.
Gadis itu menjerit, membalikkan tubuh dan lari lagi ke lapangan rumput hijau. Hahaha. Larilah sekuatmu nona manis. Xiao Lek berjalan-jalan mengikuti. Gadis yang sudah hampir kehabisan napas itu akhirnya menjerit dan roboh terguling di atas rumput karena kakinya terjerat oleh sisa pakaiannya sendiri. Sambil tertawa puas Xiao Lek menubruknya. Ampun, jangan. Tolong Geg. Akan tetapi di tempat sesunyi itu, siapa yang mampu menolongnya? Xiao Lek terkekeh-kekeh dan mencium muka yang pucat ketakutan itu. Tiba-tiba Xiao Lek berteriak kesakitan. Ternyata gadis yang sudah putus asa saking ngerinya itu, dan menjadi nekat dan menggunakan kesempatan selagi Xiao Lek yang diamuk berahi itu lengah, telah menggigit lehernya, menggigit dan mengerahkan tenaga tidak mau melepaskan lagi. Lepaskan! Keparat! Lepaskan! Xiao Lek membentak, akan tetapi gigitan pada lehernya itu makin mengeras. Xiao Lek menjadi marah sekali, tangan kirinya menampar. Pelak! Gigitan terlepas, gadis itu terkulai, darah keluar dari telinganya dan napasnya empas-empis. Akan tetapi matanya masih terbelalak memandang Xiao Lek penuh kebencian. Xiao Lek bangkit berdiri, meraba kulit lehernya yang berdarah. Sialan! Anjing betina! Ia memaki dan melihat ke bawah di mana gadis itu rebah terlentang dalam keadaan hampir mati karena kepalanya retak. Dengan gemas Xiao Lek mengangkat kakinya dan memaki. Perempuan hina. Kakinya menginjak dada yang tak tertutup lagi dan yang tadi amat menggairahkan hatinya, menginjak sambil mengerahkan tenaga. Krak! Tulang-tulang iga gadis itu remuk dan nyawanya melayang. Manusia iblis. Kim Lian Jehuang Xiao Lek manusia terkutuk. Xiao Lek terkejut, cepat membereskan pakaiannya dan membalikkan tubuh. Ketika dia melihat ada dua orang gadis cantik sekali berdiri di situ, wajahnya seketika menjadi berseri. Kiranya yang memakinya itu adalah Songbun Siuli si Biao Eng, gadis putri Lam Hai Sin yang cantik jelita, sumoi dari Cui Im yang masih perawan dan yang pernah membuat dia tergila-gila. Kehilangan gadis bangsawan itu dan bertemu Biao Eng sama dengan kehilangan ikan teri mendapatkan kakap. Mata laki-laki itu bersinar-sinar, apalagi ketika melihat bahwa wanita yang berdiri di samping Biao Eng, yang memakai pakaian serba merah, juga amat cantiknya. Benar-benar dia mendapatkan keuntungan besar, padahal semalam dia tidak bermimpi kejatuhan bulan. Dia tahu bahwa Biao Eng bukan seorang gadis lemah, akan tetapi dia memandang rendah karena dia cukup mengenal sampai di mana tingkat kepandaian gadis ini. Dengan mudah dia akan dapat menundukkan Biao Eng dan wanita baju merah itu pun bukan main manisnya. Tentu saja Xiao Lek tidak pernah mimpi bahwa Biao Eng yang berada di depannya sekarang ini sama sekali tidak boleh disamakan dengan Biao Eng yang pernah dilawannya dahulu. Hahaha. Terima kasih, Biao Eng. Memang aku sudah bosan dengan gadis tak tahu malu seperti anjing betina yang suka menggigit ini. Kiranya engkau datang untuk menemaniku. Mari. Marilah manis. Sudah lama aku rindu sekali kepadamu. Tak usah malu-malu, di sini sunyi dan tidak ada orang lain. Kalau temanmu yang manis itu ingin pula main-main denganku, marilah. Aku masih kuat melayani kalian berdua, hahaha. Hihihihi. Hun Bue, wanita pakaian merah terkekeh. Sumoi, inikah monyet cilik murid 7 ekor monyet tua Gobi? Karena hanya macam ini saja. Dia tidak seberapa akan tetapi mulutnya amat lebar, menantang kita berdua main-main dengannya. Hihihihi, aku sendiri pun cukup untuk main-main dengannya. Diam-diam Xiao Lek terkejut. Wanita muda itu cantik sekali, akan tetapi sikapnya begitu aneh, seperti miring otaknya. Dan berani memaki guru-gurunya, yaitu Go Bichitku yang terkenal. Biarlah suci, jangan turut campur. Tangannya bernoda darah ibuku, maka harus aku sendiri yang menghadapinya, kata Biao Eng sambil melangkah maju menghadapi Xiao Lek. Sikapnya tenang sekali, akan tetapi sinar matanya mengandung ancaman maut yang mengerikan. Adapun Hun Bue sudah berlutut di dekat mayat gadis yang telanjang itu, kemudian terdengar ia terisak menangis memondong mayat itu dan membawanya pergi dari situ. Hati wanita ini penuh rasa iba dan terharu melihat korban kebiadaban ini yang mengingatkan dia akan nasibnya sendiri ketika dia diperkosa oleh laki-laki yang tadinya ia kagumi, diperkosa oleh Chia Keng Hong. Hun Bue lalu menggali lubang di tanah dan mengubur jenazah itu.
Biao Eng yang menghadapi Xiao Lek berkata, Xiao Lek, kekejianmu melampaui batas, kejahatanmu sudah melewati takaran. Hari ini, aku si Biao Eng kalau tidak dapat membunuhmu, aku bersumpah takkan mau hidup lagi. Kemarahan Biao Eng melihat musuh besarnya, musuh kedua setelah Cui Im, mendatangkan kemarahan yang memuncak sehingga keluarlah kata-katanya yang amat menyeramkan itu. Diam-diam Xiao Lek merasa bulu tengkuknya berdiri. Ia dapat merasa ancaman yang dahsyat itu dan maklum betapa hebat kebencian gadis ini kepadanya. Namun tentu saja dia tidak takut. Dia akan menangkap gadis ini, akan memperkosanya sepuasnya, kemudian dia harus membunuhnya agar kelak tidak menjadi ancaman baginya. Maka untuk melenyapkan rasa serem di hatinya, dia tertawa bergelak. Hahaha, Biao Eng. Ingin aku melihat engkau melawanku. Memang aku paling suka kalau dilayani wanita gagah, nanti pun aku ingin merasai bagaimana engkau melawan, meronta dan menggeliat dalam pelukanku. Hahaha. Mulutnya masih tertawa, akan tetapi dengan curang sekali tiba-tiba tubuhnya sudah menyambar ke depan, meloncat sambil menubruk seperti seekor harimau menubruk kijang. Biao Eng masih berdiri, tidak mengelak, malah mengangkat kedua tangan menyambut terkaman kedua tangan Xiao Lek. Jari-jari tangan mereka bertemu. Xiao Lek sudah merasa girang karena tentu dia akan dapat menangkap gadis ini mengandalkan tenaga sinkangnya yang lebih besar. Cuh! Cuh! Tiba-tiba mulut Biao Eng meludah 2 kali ke arah mata Xiao Lek. Laki-laki yang tubuhnya masih di udara ini kaget sekali. Belum pernah dia mengalami ilmu berkelahi seperti ini pakai meludah segala. Akan tetapi biarpun yang meludah seorang gadis cantik kalau cara meludahnya disertai sinkang kuat dan yang disambar air ludah adalah sepasang mata, amatlah berbahaya. Xiao Lek miringkan mukanya, akan tetapi pada saat itu, Biao Eng sudah melempar tubuh ke belakang. Tentu saja Xiao Lek terbawa pula karena kedua tangan mereka masih saling cengkeram dan begitu punggungnya menyentuh tanah, kedua kaki Biao Eng diangkat dan menendang perut dan pusar Xiao Lek. Celaka! Xiao Lek berseru kaget, mengerahkan sinkang ke arah tubuh yang ditendang. Bruk! Sinkangnya membuat perutnya kebal, akan tetapi tidak dapat menahan tubuhnya yang masih di udara itu terpental sampai 5 meter lebih. Untung bahwa Xiao Lek mempunyai ilmu ginkang yang sudah tinggi sehingga dia dapat berjungkir balik dan turun dengan kedua kaki di bawah tidak terbanting. Cepat dia melompat ke depan dan menghadapi Biao Eng yang sudah berdiri dengan sikap tenang menghadapinya. Kedua mata Xiao Lek merah. Hampir saja dia celaka dan sama sekali dia tidak pernah menduga bahwa gadis itu mempunyai cara berkelahi yang begini aneh. Ia marah sekali, akan tetapi kemarahannya masih belum menghapus rasa cintanya yang ingin menguasai tubuh Biao Eng yang dirindukan, maka dia berseru keras dan cepat sekali menerjang maju dengan tangan dimainkan secara hebat. Dari 2 tangan yang terbuka itu menyambar angin pukulan yang kuat sekali, bertubi-tubi datangnya dan kedua telapak tangan itu berubah menjadi hitam. Namun Xiao Lek lebih banyak membuat gerakan mencengkeram untuk menangkap gadis itu daripada gerakan memukul. Dia sudah menggunakan ilmu pukulan Hak Leong Chiang Hoat, ilmu pukulan naga hitam, yang amat lihai. Namun, dengan masih tenang sekali, Biao Eng mengelak dan kadang-kadang menangkis semua serangan lawan. Bahkan ketika menangkis dan lengannya yang berkulit halus putih itu bertemu dengan lengan tangan Xiao Lek yang besar dan kuat, tubuh Xiao Lek tergetar dan lengannya gatal-gatal. Ia terkejut sekali, maklum bahwa ternyata gadis ini sudah memperoleh kemajuan yang hebat. Ia teringat akan penuturan Cui Im bahwa Biao Eng mempunyai pukulan motok ciang, tangan 5 racun, yang amat berbahaya, maka kini dia berseru hebat dan mempercepat gerakannya. Dengan jurus menyesatkan tangan kanannya menghantam susul menyusup dengan tendangan kaki kirinya ke arah perut Biao Eng. Akan tetapi ketika gadis itu mengelak dan menangkis, tiba-tiba tangan kirinya mencengkeram ke arah tengkuk Biao Eng. Plak, tengkuk itu kena disentuh, akan tetapi tiba-tiba tangan Xiao Lek yang mencengkeramnya meleset, tubuh Biao Eng sudah berputar dan kedua tangan Biao Eng sudah berputar dan kedua tangan Biao Eng bergerak cepat menampar ke depan. Plak! Plak! Bagaikan disambar petir, tubuh Xiao Lek berputaran terhuyung-huyung. Telinganya yang kanan kena ditampar, menimbulkan bunyi mengiang tiada hentinya, kepalanya seperti pecah dan pandang matanya berkunang. Ketika dia meraba mukanya yang terasa nyeri, dia terkejut karena hidungnya ternyata kena tamparan pula sehingga ujungnya pecah-pecah berdarah. Hidungnya yang biasanya dia banggakan, yang mancung dan besar,
kini pecah berdarah, tidak mancung lagi. Xiao Lek menggoyang kepala mengusir pening. Ketika bintang-bintang yang menari-nari di depan matanya lenyap dan dia dapat memandang lagi, dia melihat Biao Eng masih berdiri sambil bertolak pinggang. Hal inilah yang membuat jantungnya berdebar penuh rasa ngeri dan takut. Jelas bahwa dia tadi sudah tidak berdaya dan kalau Biao Eng tadi mengirim susulan serangan maut, tak mungkin dia dapat mempertahankan diri lagi. Akan tetapi gadis itu berdiri saja memandang, sama sekali tidak mempergunakan kesempatan itu. Hal ini hanya mempunyai satu arti, yaitu bahwa Biao Eng memandang rendah kepadanya, bahwa Biao Eng percaya penuh akan dapat mengalahkannya. Dan dia pun masih bingung mengapa gadis itu kini menjadi demikian hebat. Dengan hati gentar Xiao Lek mengambil keputusan nekat. Dia mencabut senjatanya dan tampaklah sinar hitam berkelebat menyilaukan mata. Pedang hitam Hek Leong Kiam telah berada di tangannya dan tanpa memberi peringatan lagi, sesuai dengan wataknya yang curang, tangan kirinya bergerak dan belasan sinar-sinar kecil hitam menyambar ke arah jalan darah di tubuh depan Biao Eng. Itulah senjata paku-paku hitam beracun yang dilepas dari jarak dekat secara tiba-tiba. Kemudian selagi sinar-sinar hitam menyambar, dia sendiri sudah meloncat dan menerjang dengan pedang hitamnya. Hait! Biao Eng terkejut juga melihat datangnya paku-paku yang amat berbahaya ini. Tubuhnya sudah mencelat ke atas dengan loncatan tinggi dan sambil meloncat ini dia telah melolos sabuk sutera putihnya yang dari atas merupakan gulungan sinar putih seperti naga mengeluarkan suara meledak-ledak menyambar ke arah kepala Xiao Lek. Laki-laki ini dengan kemarahan meluap menyabet ke arah ujung sabuk untuk membabat, akan tetapi ujung sabuk itu sudah melibat pedang. Melihat ini, Xiao Lek berseru keras dan dengan pengerahan tenaga sinkang, dia melontarkan tubuh Biao Eng yang belum turun ke tanah. Biao Eng tak dapat menahan tenaga dahsyat ini, libatan sabuknya terlepas dan tubuhnya melayang ke atas. Akan tetapi, dia berjungkir balik dan tubuhnya menukik turun, didahului oleh gulungan sabuknya yang berputaran merupakan gulungan putih yang menyembunyikan tubuhnya. Harus diketahui bahwa selama digembleng oleh Go Bi Tai Ho, nenek gila yang lihai sekali itu, tidak saja Biao Eng menerima pelajaran ilmu silat aneh, akan tetapi ia telah memperoleh kemajuan pesat dalam hal sinkang dan ginkang dan dengan petunjuk nenek itu ilmunya Pek In Sin Pian, yaitu memainkan sabuk putih, menjadi hebat. Melihat betapa lawannya itu kini meluncur turun dengan bersembunyi di balik gulungan putih seperti awan, Xiao Lek memutar pedangnya menyambut. Biao Eng menggerakkan sabuknya, ujung sabuk itu berputar menjadi seperti payung pedang, ia sendiri meloncat ke pinggir dan menggerakkan ujung sabuk kedua yang meluncur seperti anak panah menotok ke arah pelipis Xiao Lek. Jai Huaong ini berteriak kaget karena pedangnya bertemu dengan benda lunak berbentuk payung, bahkan pedangnya ikut berputar seperti tersedot oleh daya putar gulungan sabuk itu, dan kini tiba-tiba ada suara meledak dan sinar putih menyambar pelipisnya. Ia menarik pedang dan melempar tubuh ke belakang, lalu bergulingan. Ketika dia meloncat bangun lagi dengan keringat dingin membasahi dahi, dia melihat Biao Eng berdiri dengan sabuk di tangan dan memandang kepadanya sambil tersenyum mengejek. Xiao Lek menjadi makin panik dan gentar. Jelaslah sudah bahwa Biao Eng kini memiliki kepandaian yang lihai bukan main dan dia merasa menyesal mengapa tadi dia memandang rendah. Kini untuk melarikan diri tipis sekali harapannya apalagi karena ketika dia melirik ke belakang, dia melihat nona baju merah tadi berdiri sambil bertolak pinggang dan tertawa-tawa, menghadang jalan larinya. Celaka, pikirnya, dia tidak tahu bagaimana kepandaian nona baju merah itu, akan tetapi mengingat bahwa Biao Eng tadi menyebutnya suci, dia bergidik dan merasa ngeri. Tangan kirinya mengusap muka yang berpeluh dan dia menahan rintihan sehingga tergosok dan terasa perih. Tangannya penuh darah dan hatinya makin gentar. Hihihihi. Kasihan sekali, Sumoy. Dia sudah ketakutan setengah mati. Nona baju merah itu tertawa dan Xiao Lek menjadi makin gelisah. Ia lalu menggereng keras, menubruk maju dengan pedangnya, membabat ke arah pinggang Biao Eng yang ramping dan yang tadi dia bayangkan akan dia lingkari dengan lengannya. Sambil membabat, dia menggunakan tangan kirinya membarengi dengan pukulan Hek Leong Chiang ke arah dada gadis itu. Tar-tar-tar. Ujung sabuk meledak-ledak dan melecut-lecut, berubah menjadi 3 sinar yang menangkis pedang, menangkis tangan kiri Xiao Lek dan yang ketiga menotok ke arah hidung Xiao Lek yang sudah pecah. Xiao Lek mendengus marah, miringkan tubuhnya dan terus menerjang ke depan menusukkan pedangnya ke arah tenggorokan Biao Eng.
Dua ujung sabuk putih itu berputar, yang satu menangkis sambil melibat ujung pedang, yang kedua berputar dan melibat leher Biao Eng sendiri, mencekik leher gadis itu. Xiao Lek terbelalak keheranan dan juga kegirangan, akan tetapi inilah kesalahannya. Karena heran dan girang melihat ujung sabuk itu melibat dan mencekik leher Biao Eng sendiri sehingga gadis itu sampai menjulurkan lidahnya yang kecil merah, maka perhatiannya terpecah dan tak dapat lagi dia menghindarkan diri ketika kaki kecil mungil dari Biao Eng menyambar dari bawah mengenai perutnya. Des! Ngek! Wah! Tubuh Xiao Lek terlempar ke belakang dan dia muntahkan darah segar. Dia telah menjadi korban jurus aneh yang dipelajari Biao Eng dari nenek gila Go Bi Tai Ho. Xiao Lek terhuyung-huyung dan dapat berdiri pula, mukanya pucat, bibirnya berlepotan darah, matanya beringas dan liar, sebagian pula karena marah. Dadanya terasa sesak dan kepalanya pening. Dia maklum bahwa lari pun tidak ada gunanya. Suara ketawa terkekeh-kekeh di belakangnya lebih menyeramkan daripada Biao Eng yang berdiri tegak dengan sabuk putihnya. Dia tahu bahwa sekali ini dia harus membela diri mati-matian dan harus bertanding untuk menentukan mati atau hidup. Maka dia menjadi makin nekat. Dengan suara gerengan yang tidak seperti manusia lagi dia menerjang ke depan. Namun Biao Eng sudah siap dengan sabuknya, digerakkan tangannya dan ujung sabuknya terpecah menjadi banyak sekali mengeluarkan suara ledakan-ledakan dan menotok ke arah 17 jalan darah di tubuh lawan. Xiao Lek yang sudah pening itu tidak begitu cepat lagi gerakannya. Ia memutar pedang menangkis, namun tetap saja sebuah totokan menyambar lututnya dan dia roboh terguling. Namun, dengan mengguling-gulingkan tubuh dia membebaskan totokan, sedangkan tangan kirinya bergerak. Shoot shoot shoot. Lebih dari 30 batang paku hitam menyambar secara kacau ke arah Biao Eng. Rupanya dalam keadaan panik ini Xiao Lek menguras habis paku-pakunya dari dalam kantungnya menyambitkan semua paku ke arah lawan. Biao Eng tertawa dan tangan kirinya bergerak. Serangkum sinar putih menyambar, ternyata itu adalah senjata rahasia bola-bola berduri putih yang menyambut datangnya sinar paku hitam sehingga semua paku runtuh di atas tanah. Bahkan sebatang tusuk konde bunga bue yang meluncur di antara banyak bola-bola putih tadi dengan kecepatan luar biasa menyambar ke arah tubuh Xiao Lek, tanpa dapat ditangkis lagi. Menyambar ke arah mulut laki-laki itu. Xiao Lek terkejut. Miringkan kepalanya dan dia berteriak kaget dan telinga kirinya buntung. Hihihihi, anjing bertelinga buntung. Wah, jelek sekali. Hun Bue tertawa dan bertepuk-tepuk tangan. Kini Biao Eng tidak mau memberi hati lagi. Ia menggerakkan tangan dan kedua ujung sabuknya menyambar-nyambar, meledak-ledak, dan melecut-lecut. Xiao Lek berusaha menangkis, akan tetapi rasa takut ditambah rasa nyeri membuat gerakannya ngawur dan tenaganya pun banyak berkurang, maka dia berteriak-teriak kesakitan, ketika ujung-ujung sabuk itu seperti paruh burung Garuda mematuki tubuhnya, pakaiannya robek-robek dan kulitnya berikut sedikit daging di bawah kulit pula robek dan copot. Dengan seruan keras, Xiao Lek yang sudah habis harapan itu mengangkat pedangnya, disabetkan ke arah lehernya sendiri. Akan tetapi ujung sabuk Biao Eng menyambar, melibat pedang dan sekali sentakan saja pedang itu terbang dan terlempar ke dalam sungai. Kemudian, sebelum Xiao Lek dapat berbuat sesuatu, ujung sabuk sudah melibat kedua kaki dan kedua tangannya, tubuh terangkat ke atas dan, dalam keadaan terbelenggu ujung sabuk, dia terbanting ke dalam air sungai. Ia gelagapan, menggerakkan kedua kaki yang terbelenggu, tubuhnya dapat timbul di permukaan air. Akan tetapi tiba-tiba Biao Eng menggerakkan tangan yang memegang ujung sabuk, membuat tubuh Xiao Lek yang sudah tidak berdaya itu terlempar ke atas dan terbanting lagi ke air. Demikianlah, dia dilelap-lelapkan oleh Biao Eng yang pandang matanya sudah liar penuh dendam. Xiao Lek kini hanya dapat megap-megap dan mengeluarkan suara, ap, perutnya mengembung, mukanya membiru, matanya melotot. Sumoy. Berikan dia padaku. Tiba-tiba Tan Hun Bue berteriak. Biao Eng yang masih memegang ujung sabuk dan membiarkan Xiao Lek megap-megap di permukaan air sungai Huangho seperti seekor ikan kena dipancing, menoleh kepada Hun Bue, mengerutkan alis dan bertanya. Untuk apa suci? Harap jangan mencampuri urusan pribadiku. Ih, Sumoy. Mengapa engkau begitu medit? Dia tukang perkosa, kau ingat. Aku benci kepada semua tukang perkosa di dunia ini, ingat? Biao Eng termenung, lalu mengangguk-angguk. Ia dapat membayangkan dendam sucinya.
Sebagai seorang gadis sucinya itu pernah diperkosa orang. Tadi ia melihat gadis yang mati dan diperkosa, tentu saja kebencian sucinya itu terhadap Xiao Lek belum tentu kalah besar oleh kebenciannya kepada Jai Huaong itu. Ia lalu menggerakkan tangannya menyendal sabuk sutera dan tubuh Xiao Lek terlempar ke udara, terlepas dari belenggu dan melayang ke Hun Bue. Hihihihi. Terima kasih, Sumai. Hun Bue menyodorkan tangannya dan menangkap kaki Xiao Lek yang masih sadar, hanya napasnya megap-megap karena perutnya penuh air yang membuat perutnya mengembung seperti bangkai anjing tenggelam. Hun Bue menangkap kedua kaki Xiao Lek dan memutar-mutar tubuh laki-laki itu bagaikan kitiran angin cepatnya. Dari mulut Xiao Lek menyembur air sehingga pemandangan itu amat aneh. Seolah-olah Hun Bue yang berpakaian merah itu sedang bermain sulap, atau seorang penari memperlihatkan tariannya. Akan tetapi yang diputar-putar bukannya selendang melainkan tubuh orang yang ujungnya menyembur-nyemburkan air. Aug! Bunuhlah aku! Bunuhlah! Setelah air di perutnya habis, Xiao Lek dapat mengeluarkan suara dan minta dibunuh. Hun Bue menghentikan putarannya dan sambil terkekeh-kekeh ia melempar tubuh Xiao Lek ke dekat sebatang pohon, menelikung kedua tangan dan kedua kaki laki-laki itu ke belakang dan mengikat kaki tangannya dengan celana Xiao Lek sendiri yang sudah dirobek sambil tertawa-tawa oleh Hun Bue. Dengan demikian, tubuh Xiao Lek diikat pada batang pohon dan keadaannya amat mengerikan. Baju atasnya robek-robek bekas cambukan-cambukan sabuk Biao Eng tadi, dan kini tubuh bawahnya telanjang bulat karena celananya direnggut Hun Bue untuk mengikat kaki tangannya. Biao Eng membuang muka, tidak sudi memandang, akan tetapi diam-diam ia merasa ngeri mendengar sucinya terkekeh-kekeh. Hatinya penuh keharuan. Sucinya itu tidak normal lagi. Biarpun tidak segila Go Bi Tai Hou, namun dendam sakit hati membuat sucinya tidak seperti manusia biasa lagi. Diam-diam ia berjanji dalam hatinya untuk membantu sucinya kelak membalas laki-laki biadab yang telah merusak kehidupan sucinya. Hihihihi, kau tukang perkosa wanita, ya? Hehehe. Biao Eng mendengar sucinya berkata sambil tertawa-tawa. Kemudian ia mendengar suara Xiao Lek yang dibencinya. Bunuh saja aku. Bunuhlah aku, ampunkan, bunuh saja. Hihihihi, enak benar. Ingat, tentu telah ratusan kali engkau mendengar ucapan itu dari mulut para gadis yang kau perkosa. Bukankah mereka pun mengeluh dan merintih, minta kau bunuh saja? Hihihihi, ingatkah engkau, anjing busuk? Suara Hun Bue penuh kebencian dan pandang matanya membuat Xiao Lek membelalakan matanya penuh rasa takut. Kau tunggulah sebentar, Kim Lian Jai Huaong. Hihihihi. Hun Bue meloncat pergi. Song Bun Siuli, kau kasihanilah aku. Bebaskan aku dari tangan keji perempuan gila itu. Kau bunuhlah aku, si Biao Eng. Suara Xiao Lek penuh ketakutan dan agak terisak bercampur tangis. Namun Biao Eng tidak menoleh, hanya berkata dengan suara dingin. Aku sudah menyerahkanmu kepadanya. Pengecut hina, kenakan saja ratap tangis wanita-wanita yang menjadi korbanmu. Biao Eng bergidik penuh muak ketika mendengar suara laki-laki itu benar menangis. Ia muak dan jijik. Orang yang sekeji-kejinya, yang mendapat julukan Jai Huaong, yang telah memperkosa dan membunuh entah berapa ribu orang wanita, kini merengek-rengek seperti anak kecil minta mati dan minta ampun. Tak lama kemudian Hun Bue sudah datang kembali tertawa-tawa. Karena tertarik Biao Eng menoleh dan melirik. Kiranya sucinya itu membawa sarang lebah penuh madu dan kini ia memeras keluar madunya dan memercikkan madu ke arah tubuh Xiao Lek di bawah pusar, ke alat kelamin laki-laki itu. Xiao Lek merintih-rintih, bukan karena sakit melainkan karena takut. Biao Eng tidak sudi memandang ke arah Xiao Lek, hanya bertanya. Suci, apa yang kau lakukan? Bunuh saja anjing itu. Hihihihi, jangan kau kasihan kepadanya, Sumai. Enak sekali kalau dia dibunuh begitu mudah. Lihat apa yang kubawa ini. Tan Hun Bue mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi dan melihat itu, Xiao Lek mengeluarkan suara paros saking takutnya. Yang dipegang oleh Hun Bue adalah sarang terbuat dari daun kering penuh semut-semut api yang merah dan besar-besar. Xiao Lek menjerit-jerit minta ampun, akan tetapi sambil terkekeh Hun Bue melemparkan sarang semut api itu ke bagian tubuh Xiao Lek yang sudah tertutup madu. Tentu saja semut-semut itu berpesta pora ketika mencium dan merasai madu. Lalu merubung tempat itu dan menggigiti dengan lahapnya.
Xiao Lek meraung seperti babi disembelih dan Biao Eng membuang muka. Bukan raungan laki-laki yang ikut membunuh ibunya itu yang membuat ia merasa ngeri, melainkan suara ketawa Hun Bue yang bukan seperti suara ketawa manusia lagi. Siksaan yang dilakukan oleh Hun Bue memang hebat sekali. Penderitaan tubuh Xiao Lek amatlah mengerikan. Gigitan-gigitan ratusan ekor semut pada alat kelaminnya itu membuat seluruh tubuhnya terasa gatal dan sakit. Semua bulu di tubuhnya berdiri, bahkan rambut kepalanya sampai berdiri satu-satu saking hebatnya rasa nyeri yang dideritanya. Kalau perasaan nyeri yang terlalu hebat akan membuatnya pingsan. Akan tetapi rasa nyeri oleh gigitan semut tidak membuatnya pingsan, melainkan menyengat-nyengat seluruh tubuh dan menggetarkan urat syarafnya. Tiba-tiba dia menjerit lebih menyayat hati lagi ketika Hun Bue memoles mukanya dengan madu dan melempar segenggam semut merah ke mukanya. Suara meraung-raung yang amat keras itu sampai membuat kerongkongan Xiao Lek seperti pecah, suaranya serak dan makin lama raungannya makin lemah. Biao Eng bergidik dan berkata, "Suci, sudahilah saja. Aku muak. Hehihihihi. Hahaha. Rasakan kau sekarang, laki-laki keparat. Rasakan sekarang. Enak, ya. Hihihikihik, rasakan pembalasan Tan Hun Bue kau, Keng Hong." Dan Hun Bue terseduh-seduh menangis. Biao Eng tersentak kaget seperti disambar halilintar. Tidak salahkah pendengarannya? Sucinya menyebut nama Keng Hong. Ia cepat menengok dan kagetlah ia melihat sucinya yang tadi ia dengar terseduh itu meringkuk pingsan tak jauh dari tubuh Xiao Lek yang mengerikan. Anggota kelamin dan muka laki-laki itu penuh semut merah dan tubuh Xiao Lek berkelojotan, akan tetapi tidak ada suara keluar dari mulutnya kecuali suara seperti orang mendengkur dari kerongkongannya. Biao Eng lalu menyambar tubuh Hun Bue dan membawanya pergi dari situ, merebahkan tubuh sucinya yang pingsan ke dalam perahu yang tadi mereka naiki dan mendayung perahu ke tengah sungai. Perahu meluncur cepat meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Bagaimanakah kedua orang wanita murid Gobi Taiho itu bisa muncul secara tiba-tiba di tempat itu sehingga manusia sesat Xiao Lek akhirnya menerima hukuman yang demikian mengerikan? Seperti telah dituturkan di bagian depan, secara kebetulan saja, Biao Eng bertemu dengan Hun Bue dan Gobi Taiho, kemudian dia diambil murid dan digembleng secara aneh dan hebat oleh nenek yang gila namun luar biasa lihainya itu, bersama Hun Bue yang menjadi sucinya. Biarpun Hun Bue lebih dulu menjadi murid Gobi Taiho dan menjadi suci Biao Eng, akan tetapi karena dasar kepandaiannya jauh kalah tinggi oleh Biao Eng, maka setelah Biao Eng digembleng oleh Gobi Taiho, dalam waktu beberapa bulan saja Biao Eng sudah memperoleh kemajuan pesat sekali sehingga melampaui tingkat sucinya. Biarpun Gobi Taiho otaknya miring, akan tetapi dalam hal silat, ia lihai dan awas sekali sehingga ia dapat melihat bahwa murid barunya ini paling boleh diandalkan. Setelah menggembleng dua orang muridnya secara tekun dan luar biasa, pada suatu hari ia memanggil mereka menghadap dan dengan suara tegas nenek gila ini berkata, "Hun Bue dan Biao Eng, sekarang juga kalian harus pergi mencari Xinjiu Qiamong dan membunuhnya mewakili aku." Hun Bue dan Biao Eng yang berlutut di depan nenek gila ini saling pandang dan diam-diam mereka terkejut karena baru sekarang mereka mendengar suara nenek itu seperti orang normal. "Subo, Xinjiu Qiamong telah mati," jawab Hun Bue. "Betul, Subo. Xinjiu Qiamong telah mati. Biao Eng membantu sucinya." "Kalau begitu, kalian berdua pergi sana mencari kuburannya dan bawa tengkoraknya ke sini." Kembali dua orang gadis itu saling lirik. Mereka berdua sudah mendengar bahwa Xinjiu Qiamong meninggal dunia di puncak Kiam Koksan dan kabarnya jenazah kakek Raja Pedang itu telah diperabukan, dibakar oleh muridnya. "Subo, semua orang di dunia Kangou mengatakan bahwa jenazah Xinjiu Qiamong tidak dikubur, melainkan diperabukan," kata pula Biao Eng. "Bu!" Kaki kiri nenek itu dibanting ke atas tanah sehingga dua orang gadis itu merasa betapa tanah di bawah mereka tergetar, seperti ada gempa bumi. "Kau tidak bohong? Berani mempertaruhkan apa kalau bohong?" "Tecu berani mempertaruhkan kepala Tecu kalau Tecu membohong, Subo," jawab Biao Eng. "Tecu juga sudah mendengar urusan itu sebelum Tecu tiba di sini dan menjadi murid Subo," kata pula Hun Bue. "Hoah, sialan dangkalan. Siapa yang berani lancang membakar mayatnya sehingga aku tidak membalas orangnya, tidak mampu pula membalas tulangnya? Hayo katakan,
siapa yang berani lancang demikian? Dua orang gadis itu sudah biasa menyaksikan watak yang aneh dan edan-edanan ini, maka mereka pula melayani terus. Menurut kabar di dunia Kang Ou, yang membakar jenazahnya adalah murid tunggalnya, kata pula Biao Eng dan jantungnya berdebar keras karena percakapan ini tanpa disengaja telah menyinggung diri Kang Hong. Hayahahaha. Murid tunggalnya? Dia punya murid? Yahoo! Bagus sekali. Siapakah nama muridnya itu? Siapa tahu? Chia Kang Hong. Dua orang gadis itu saling lirik dengan heran karena nama itu mereka sebutkan dengan berbareng. Baik, sekarang ku perintah kalian pergi dan lekas tangkap muridnya yang bernama Chia Kang Hong itu. Seret dia ke sini. Mengerti? Baik, Subo, kata Hun Bue penuh gairah. Baik, Subo. Biao Eng juga menjawab, pikirannya melayang jauh. Awas, jangan sampai gagal. Kalau kalian pulang tidak membawa Chia Kang Hong, kalian berdua akan kubunuh. Sumai, mari kita berangkat. Demikianlah, kedua orang gadis itu meninggalkan guru mereka dan turun gunung, mulai dengan perjalanan mereka untuk mencari dan menangkap Chia Kang Hong. Kemana kita akan mencari dia? Tanya Biao Eng setelah mereka tiba di kaki gunung. Aku pun tidak tahu. Kita nanti tanya-tanya kepada orang-orang Kang Ou. Kurasa sebaiknya mencari ke kota raja, di sana tentu kita dapat mendengar banyak. Pada pagi hari itu, mereka melanjutkan perjalanan naik perahu di sepanjang sungai Huangho. Mereka tentu tidak akan bertemu Xiao Lek kalau tidak melihat mayat tukang perahu terapung-apung. Biarpun kedua orang gadis ini tidak peduli, akan tetapi sedikit banyak mereka tertarik, maka ketika mereka melihat perahu kosong di tempat sunyi itu, Biao Eng mendayung perahu dan meloncat ke darat. Kedua orang gadis ini tiba pada saat putri bangsawan yang diperkosa itu menggigit leher Xiao Lek sehingga dipukul mati oleh penjahat keji itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Demikianlah mengapa Biao Eng dan Hun Bue dapat tiba di tempat sunyi itu dan Biao Eng kini mendayung perahunya meninggalkan tempat itu dengan cepat. Jantungnya berdebar keras, teringat ia akan teriakan Hun Bue yang menyiksa Xiao Lek. Dahulu di depan Gobi Taihou dia tidak merasa terlalu heran mendengar gadis itu menyebut nama Kang Hong sebagai murid Xinjiu Kiam Ong amat terkenal, diketahui oleh semua tokoh Kang Ou karena memang menjadi perhatian berhubung adanya Siang Bo Kiam yang dijadikan rebutan. Akan tetapi, ketika menyiksa Xiao Lek, mengapa sucinya menyebut nama Kang Hong? Apakah karena pikirannya yang sudah tidak waras itu tanpa disadarinya telah mencampur adukan nama-nama orang? Chia Kang Hong. Kubunuh kau, ah. Mendengar ini, Biao Eng cepat menengok dan ia melihat Hun Bue sudah siuman dan sucinya itu menangis sambil menyebut nama Kang Hong berkali-kali. Jantung Biao Eng berdebar keras. Cepat ia mendayung perahunya ke pinggir, mengikat tali perahu ke batang pohon kemudian ia cepat merangkul sucinya yang masih menangis sedih. Suci, sadarlah, engkau kenapakah, Suci? Chia Kang Hong. Betapa kejamnya engkau. Kembali Biao Eng terkejut sekali. Suci, ingatlah. Kita berada di perahu dan yang kau bunuh tadi adalah Kim Lian Jai Huaong Xiao Lek. Hun Bue mengangkat muka memandang sumoinya dan Biao Eng makin heran karena pandang mata sucinya wajar, tidak membayangkan keruwetan batin. Hun Bue memegang lengan Biao Eng dan berkata perlahan sambil menyusut air matanya. Jangan khawatir, Sumoi. Aku tidak apa-apa dan aku sadar. Aku tahu bahwa anjing yang kusiksa itu adalah Xiao Lek. Akan tetapi semua itu membuat aku teringat akan pengalamanku dahulu, teringat akan Chia Kang Hong dan hatiku sakit sekali. Chia Kang Hong. Biao Eng mengulang nama ini penuh pertanyaan. Tan Hun Bue menghela napas panjang dan mengangguk. Di luar kesadaranku, karena hati sakit, aku telah menyebut namanya. Tadinya hendak kurahasiakan dari siapapun juga, Sumoi, bahkan Subo sendiri tidak tahu. Akan tetapi, biarlah, karena engkau sudah tahu sekarang. Memang, Chia Kang Hong itulah, orang yang oleh Subo disuruh kita menangkapnya, murid Xinjiu Kiam Ong itulah yang telah memperkosaku. Dan kembali air mata mengalir turun dari kedua mata Hun Bue. Ah, sungguh tak kusangka. Betapa sakit hatiku memikirkan hal itu. Huhuhu. Hun Bue terseduh-seduh dan Biao Eng cepat merangkulnya.
Sepasang mata Biao Eng sendiri menitikkan 2 butir air mata dan gadis ini menggigit bibir bawahnya, Kang Hong pula. Pemuda yang begitu tampan, begitu gagah perkasa. Begitu halus budi, mengapa? Mengapa? Ah! Hun Bue terisak-isak dan mencengkeram pundak Biao Eng, menangis di atas dada sumoinya. Sudahlah, Suci. Tenangkan hatimu, tak perlu kau ceritakan kalau memang hal itu membangkitkan kenangan pahit. Biar kau dengar, Sumoy, agar kau betapa buruknya nasib sucimu ini. Hun Bue mengangkat mukanya dan Biao Eng cepat mengusap air matanya sendiri dan mendengar sambil menundukkan mukanya. Ayah bundaku mengandung dendam kepada Sinjiu Kiamong karena dahulu pernah diganggu ketika ayah bundaku mengawal seorang puteri. Namun ayah bundaku tak pernah berhasil membalas dendam, sehingga ayah bundaku meninggal dalam keadaan mengenaskan, menanggung dendam. Aku yang ditinggal mati dan hidup sebatang kara lalu berusaha membalas dendam atau setidaknya merampas kembali barang-barang berharga yang dahulu dirampas Sinjiu Kiamong. Kemudian aku bertemu dengan Chia Keng Hong. Tutur sapanya yang manis, nasihat-nasihatnya yang amat berharga menyentuh sanubariku, membuat aku insyaf dan aku menerima nasihatnya untuk menghapus permusuhan. Ia berhenti sebentar dan Biao Eng mendengarkan dengan hati berdebar. Terbayang di depan matanya wajah Keng Hong, terngiang suara yang selalu tak pernah ia lupakan. Kalau sucinya tahu akan semua pengalamannya, akan kekecewaan dan akan penghinaan-penghinaan yang dideritanya, akan cintanya kepada Keng Hong, kemudian betapa cintanya dihancur leburkan, pengalaman sucinya itu masih belum apa-apa, masih ringan. Malah aku tertarik dan ketika itu muncul 2 orang Tosu Kunlun Pai yang hendak menangkapnya. Aku mati-matian membelanya, malah aku sendiri sampai roboh oleh tokoh Kunlun Pai. Akan tetapi, apa yang dia lakukan sebagai balas jasa? Aku dalam keadaan pingsan. Dan agaknya dia berhasil mengusir 2 orang Tosu Kunlun Pai itu. Ketika aku sadar, aku telah diperkosa. Biao Eng menggigit bibirnya. Awas engkau, Keng Hong. Demikian hatinya berbisik. Kalau saja dia berterus terang. Aku sudah seperti gila. Masih dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi dia. Si pengecut itu. Dia menyangkalnya. Hun Bue kelihatan berduka sekali, menghapus air matanya lalu berkata. Itulah sebabnya mengapa ketika Subo menyuruh kita pergi mencari Keng Hong, aku bersemangat sekali. Ketika tadi aku menyiksa dan membunuh Xiao Lek, terbayang olehku bahwa yang kusiksa itu adalah Keng Hong dan aku, aku tidak tega. Sumoy. Biao Eng memeluk pundak sucinya dan termenung. Betapa besar rasa cinta kasih yang berakar di dalam hati sucinya ini terhadap Keng Hong. Biarpun sudah diperkosa dan disangkal pula, kini masih belum lenyap rasa cinta kasih itu sehingga membayangkan betapa dia akan membalas dendam kepada pemuda itu saja membuat ia berduka dan tidak tega. Suci, katakanlah terus terang. Aku mohon kepadamu, katakanlah terus terang kepadaku. Apakah engkau mencinta Chia Keng Hong? Hun Bue mengangguk. Semenjak dia menasihati aku untuk menghapus permusuhan, aku kagum kepadanya, aku tertarik dan aku sudah jatuh cinta kepadanya. Biarpun dia telah memperkosaku, kalau dia mengakui perbuatannya, dahulu pun aku bersedia mengampuninya. Tapi dia menyangkal. Suci, katakanlah lagi secara terus terang. Andai kata dia itu suka mengakui perbuatannya terhadap dirimu, lalu mohon ampun kepadamu, apakah Suci suka mengampuninya dan suka pula menerimanya sebagai suamimu? Hun Bue memandang Sumoynya dengan mata terbelalak. Mungkinkah dia mau melakukan hal itu? Aku akan memaksa dia, Suci. Akulah orangnya yang akan memaksa dia agar jangan bersikap pengecut, agar suka mengakui perbuatannya yang keji terhadap dirimu, dan agar minta maaf kepadamu dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dengan mengawinimu. Biao Eng berkata penuh semangat dengan sepasang mata berani dan kedua tangan dikepal. Sumoy. Hun Bue merangkulnya sambil menangis. Aku lemah. Aku cinta padanya. Hihihihihi. Aku cinta Keng Hong. Hahaha. Biao Eng bergidik. Hatinya penuh keharuan.
Kang Hong benar-benar manusia keparat, pikirnya. Sudah merusak hatinya, merusak cintanya, kini menyebabkan Hun Buee menjadi gila seperti ini. Ia menghibur dan akhirnya Hun Buee yang kadang-kadang menangis kadang-kadang tertawa itu dapat tidur pulas di dalam perahu. Biao Eng melanjutkan perjalanan itu, mendayung kembali perahu itu perlahan-lahan. Wajahnya yang cantik itu kini kelihatan keruh, pandang matanya sayu dan muram. Batinnya makin tertekan dan kalau ia mengenangkan wajah Kang Hong, tak mungkin ia melenyapkan cinta kasihnya itu yang bersemi semenjak pertama kali ia bertemu Kang Hong. Bahkan ketika ia mengira bahwa Kang Hong sudah mati sekalipun, bertahun-tahun ia menyembahyangi arwahnya dengan hati masih penuh cinta kasih. Siapa mengira, Kang Hong telah menghancurkan hatinya, memandang rendah dan hina kepadanya ketika ia mencoba hati pemuda itu dengan mengatakan bahwa tubuhnya sudah dimiliki Sim Lai Sek. Ternyata bahwa cinta Kang Hong kepadanya tiada bedanya dengan cinta pemuda itu kepada perempuan-perempuan lain, kepada Cui Im umpamanya. Hanya mencinta tubuhnya dan wajahnya yang cantik. Dan kini, ternyata Kang Hong bukan hanya mata keranjang seperti gurunya atau ayahnya sendiri, akan tetapi malah lebih jahat lagi, sudah memperkosa Hun Buee. Ah! Kang Hong, mengapa engkau menjadi begitu? Hatinya mengeluh dan hidup ini serasa kosong melompong baginya. Betapa senangnya kalau ia menjadi air sungai Huangho ini saja, tidak mengenal susah, tidak mengenal kecewa. Akan tetapi, dia masih mempunyai kewajiban yaitu mencari Cui Im dan balas dendam atas kematian ibunya. Dia sudah berhasil membalas kepada Xiao Lek, tinggal Cui Im dan memaksa Kang Hong mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Hun Buee. Ia percaya bahwa sucinya ini akan sembuh daripada serangan kegilaan itu kalau Kang Hong yang dicintanya itu suka menerimanya sebagai istri. Perahu yang didayung Biao Eng meluncur cepat, akan tetapi lebih cepat lagi pikiran Biao Eng yang hanyut mendahului perahu berlumba dengan riak air sungai Huangho. Ternyata peristiwa di tepi sungai Huangho menyiksa Kim Lian Jai Huaong Xiao Lek itu mendatangkan pengaruh yang hebat atas jiwa Hun Buee. Ketika masih belajar silat di bawah asuhan nenek gila Go Bi Tai Hou, Hun Buee hanya pura-pura gila kalau berada di antara anak buah gurunya atau di depan gurunya, kalau sedang bicara berbisik-bisik di dalam kamar bersama Biao Eng, dia waras. Akan tetapi sekarang, setelah penyiksaan atas diri penjahat cabul itu, benar-benar Hun Buee mengalami perubahan dan hal ini amat kentara oleh Biao Eng. Di sepanjang jalan, Hun Buee kadang-kadang merenung, tertawa atau menangis sendiri, akan tetapi ada kalanya pula dia sembuh dan normal. Kalau sedang normal Hun Buee mudah diajak bicara dan memang dasar watak Hun Buee peramah, halus dan cerdik. Akan tetapi kalau sudah kumat, Biao Eng kewalahan dan satu-satunya cara adalah ikut menggila. Setelah melewati Chin An, Biao Eng yang kini selalu menjadi pelopor, mengajak Hun Buee melanjutkan perjalanan ke utara, ke arah kota raja. Dua orang wanita muda yang cantik ini tentu saja menarik perhatian orang, terutama mata kaum pria, di setiap tempat yang mereka lalui. Akan tetapi sikap mereka yang gagah perkasa, terutama sekali pandang mata Hu Buee yang liar dan wajah Biao Eng yang dingin, membuat hati pria yang terbakar menjadi padam kembali. Hari telah menjelang tengah hari, matahari amat panasnya ketika dua orang gadis ini melalui jalan yang lengang. Tidak tampak seorang pun manusia di tengah hari yang panas di sekitar tempat itu. Akan tetapi selagi mereka berdua jalan cepat agar segera sampai di hutan yang tampak di depan di mana perjalanan dapat dilakukan dalam keadaan tidak begitu panas terbakar matahari, tiba-tiba ada derap kaki kuda dari belakang mereka. Biao Eng dan Hun Buee berjalan minggir dan seorang penunggang kuda lewat. Penunggang kuda itu adalah seorang laki-laki setengah tua. Ketika kudanya lewat dia menengok dan sejenak pandang matanya bertemu dengan wajah Biao Eng. "Ai!" Demikian terdengar penunggang kuda itu bersuara, akan tetapi kudanya dibedal makin cepat, meninggalkan debu mengebul di sepanjang jalan. "Siapakah orang itu, Sumai?" Hun Buee bertanya. Suaranya normal, hati Biao Eng lega karena sudah 3 hari ini Hun Buee tidak kumat gilanya. Kalau sudah kumat, ia merasa cemas dan bingung. "Entahlah, suci. Aku merasa seperti pernah melihatnya, akan tetapi lupa lagi di mana." Dia mencurigakan. Ketika melihatmu, dia seperti melihat setan, kelihatan takut dan terkejut sekali. Biao Eng tersenyum. Mungkin dia seorang di antara mereka yang pernah mengalami hajaranku dahulu, suci.
Mungkin, akan tetapi betapapun juga, kita harus hati-hati, Sumai. Biao Eng mengangguk. Hari itu tidak terjadi apa-apa. Mereka bermalam di sebuah rumah penginapan di dusun dekat perbatasan Provinsi Shantung dan Hopak. Pada keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan ke utara. Matahari belum naik tinggi ketika mereka tiba di perbatasan dan di sebuah jalan hutan yang sunyi. Biao Eng melihat 4 orang kakek yang tua berdiri menghadang perjalanan. Melihat bahwa mereka itu adalah tosu-tosu tua dan sikap mereka membayangkan kewibawaan, Biao Eng maklum bahwa mereka bukan orang-orang sembarangan dan ia menduga-duga sambil meneliti dari jauh. Seorang di antara mereka, yang paling tua dan rambutnya yang jarang itu sudah putih semua, memegang sebatang tongkat bambu dan mata kirinya buta. Dia inilah agaknya yang menjadi pemimpin karena kelihatan dia menggerakkan tangan kiri memberi isyarat kepada 3 orang kakek lain yang kelihatannya marah ketika mereka memandang Biao Eng. Biao Eng dan Hun Bue hendak melewati saja 4 orang tosu tua itu, akan tetapi tiba-tiba tongkat bambu di tangan kakek setengah buta dilonjorkan ke depan dan merintangi jalan. Sombun siuli si Biao Eng, tibalah saatnya orang berdosa menebus kedosaannya dan menerima hukuman. Engkau telah membunuh suteku termuda, Kok Cincu, dan sekarang engkau harus menyerahkan nyawamu kepada kami agar roh sute kami tidak selalu penasaran. Biao Eng terkejut. Mendengar nama Kok Cincu disebut, ia dapat menduga siapa mereka ini. Terbayang di depan matanya peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika ia membantu Keng Hong menghadapi orang-orang Kong Tong Pai ini. Karena Keng Hong terancam bahaya dia turun tangan membantu dan dalam pertandingan itu ia berhasil menotok Kok Cincu dengan sabuknya yang mengakibatkan tewasnya tosu itu. Kalau ia kenangkan hal itu ia merasa menyesal. Kok Cincu adalah tokoh Kong Tong Pai yang terkenal sebagai seorang di antara Kong Tong Ngolo Jin, 5 kakek Kong Tong Pai, dan dia telah kesalahan tangan membunuhnya untuk membela seorang seperti Keng Hong. Sedangkan yang dibelanya akhirnya hanya menghancurkan perasaannya. Kiranya Sui adalah tokoh-tokoh Kong Tong Lo Jin? Aku si Biao Eng merasa menyesal bahwa dahulu telah kesalahan tangan menewaskan Kok Cincu Totiang. Akan tetapi apakah anehnya kalah menang, terluka atau tewas dalam pertandingan? Yang jelas, dahulu sampai sekarang, aku tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan Kong Tong Pai. Harap Lo Cianpui berempat suka menghabiskan saja urusan ini dan membiarkan aku dan Suci lewat dengan aman. Suci Mukau bilang. Kok Kim Chu, tosu ketiga dari Kong Tong Ngolo Jin, berkata sambil memandang Hun Bue dengan penuh selidik. Sombun Siuli. Siapakah yang tidak tahu bahwa engkau adalah putri Lam Hai Sini dan Sumoy dari si iblis betina Angkiam Tok Sian Li yang sekarang berjuluk Angkiam Butek. Dan nona ini sama sekali bukanlah Angkiam Butek. Sumoy, 4 orang kakek tua bangka yang usianya sudah tidak seberapa lagi akan tetapi suka sekali mencari urusan ini siapakah? Dan mengapa mereka ini menghadangmu di sini? Biao Eng lega bahwa saat ini sucinya waras benar, kalau sedang kumat dan menghadapi halangan seperti ini, bisa berabe sekali. Suci, 4 orang Lo Cianwei ini adalah tokoh-tokoh besar Kong Tong Pai. Dahulu dalam sebuah pertandingan yang terjadi tanpa dasar permusuhan pribadi, aku telah kesalahan tangan membunuh seorang di antara mereka dan sekarang mereka itu hendak menghukum aku. Hun Bue mengarahkan pandang matanya kepada 4 orang tosu itu, kemudian berkata, kalian ini 4 orang tosu benar-benar memiliki pandangan yang amat dangkal dan cepat. Di antara kaum persilatan, sudah lumrah kalau terjadi kematian dalam pertandingan mengadu ilmu. Kalau setiap orang yang tewas dalam pertandingan lalu dijadikan urusan dendam, tentu dunia ini akan penuh dengan orang yang saling dendam. Sumoyku sudah mengatakan bahwa ketika dia bertanding sampai berakhir dengan tewasnya temanmu, tidak ada dasar urusan pribadi, tidak ada permusuhan. Mengapa kalian tidak mau mengerti? Bagaimana kalau dalam pertandingan itu kebetulan Sumoyku yang kalah lihai dan tewas, lalu apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian juga mengharapkan balas dendam dari keluarga Sumoy? 4 orang tosu itu menjadi merah mukanya. Memang mereka pun maklum bahwa antara Kong Tong Pai dan Putri Lam Hai Sini tidak ada permusuhan pribadi dan yang mereka musuhi adalah Cian Keng Hong sebagai murid Sinjiu Kiam Ong yang menjadi musuh Kong Tong Pai. Akan tetapi Putri Lam Hai Sini itu membela Keng Hong sehingga mengakibatkan tewasnya seorang di antara 5 kakek Kong Tong Pai. Sekarang, kebetulan sekali seorang anak murid Kong Tong Pai melihat Biao Eng di jalan dan melapor, masa mereka harus tinggal diam saja? Sombun Siuli. Kami berempat datang menemuimu di sini bukan untuk mengobrol dan berdebat.
Lekas kau membunuh diri di depan kami atau terpaksa kami yang akan mengantar nyawamu menghadap sute kami. Kembali si buta sebelah menghardik dan tongkat bambunya ditodongkan ke arah Biao Eng. Biao Eng tersenyum mengejek. Totiang, ucapanmu benar-benar tekebur sekali. Dan kurasa karena kesombongan inilah pula maka dahulu Kok Cincu tewas. Aku tidak bersalah, tidak membunuhnya dengan sengaja karena membencinya. Kalau kalian tidak menerimanya dan hendak membalas, silahkan. Aku tidak takut menghadapi kalian dan kalau dalam pertandingan ini kalian nanti sampai tewas pula, hal itu terjadi bukan karena aku sengaja membunuh kalian. Tidak ada dendam dan benci di hatiku, seperti yang terdapat di hati kalian. Mendiang Xinjiu Qiamong banyak dosanya terhadap kami, muridnya akan kami hukum, engkau membelanya. Engkau putri Lam Hai sini, mana bisa bicara tentang sopan santun Kang Ou? Engkau adalah tokoh golongan sesat. Teriak Kong Leongchu, Tosu kedua sambil menerjang maju dengan tangannya. Terdengar bunyi berkerotokan dan tangannya telah berubah merah, mencengkeram ke arah pundak Biao Eng. Biao Eng maklun akan kelihayan 4 orang Tosu itu maka cepat ia meloncat jauh ke belakang sambil melolos sabuk sutranya. 4 orang Tosu itu memang lihai. Mereka ini adalah 4 di antara Kongtongolo Jin yang amat terkenal dengan ilmu pukulan mereka yang disebut Ang Leong Jiao Kang, cakar naga merah. Betapapun lihainya mereka itu, kalau maju seorang demi seorang, tentu saja bukanlah lawan Biao Eng. Dahulu pun, sebelum Biao Eng digembleng oleh Bob Hitai Hou, seorang di antara mereka, Kok Cincu, tewas di tangan darah perkasa ini. Apalagi sekarang setelah ilmu kepandaian Biao Eng menanjak dengan hebatnya. Akan tetapi, 4 orang kakek itu tidak maju satu-satu, melainkan berbareng mereka menerjang Biao Eng. Kok Xiancu yang tertua dan paling lihai sudah menggerakkan tongkat bambunya yang ternyata hebat sekali, cepat dan menjadi sinar dengan getaran yang amat kuat mengeluarkan suara mencicit. Kok Leongchu, orang kedua, menggunakan pedang dan gerakannya pun hebat, berdesing-desing bunyi mata pedang memecah udara. Kok Kiamchu orang ketiga juga menggunakan pedang, sedangkan Kok Sengcu lebih mengandalkan sepasang tangannya yang membentuk cakar naga. Diserang oleh 4 orang pandai ini, Biao Eng mengeluarkan pekik melengking dan sabuk sutranya sudah bergulung-gulung dengan hebatnya, menyambut dengan tangkisan dan membalas dengan totokan-totokan yang tidak kalah hebatnya. Namun, pengeroyokan 4 orang tokoh Kong Tong Pai yang lihai itu terlalu berat sehingga Biao Eng terpaksa menggunakan ginkangnya berkelebatan ke kanan-kiri. Tosu-tosu tua yang tak tahu malu, mengeroyok seorang gadis muda. Tiba-tiba Hun Bue berseru keras dan tampaklah sinar pedang hitam bergulung-gulung menimbulkan angin yang dahsyat. 4 orang kakek itu terkejut dan maklum bahwa suci Biao Eng ini ternyata juga amat lihai. Maka 2 di antara mereka, yaitu Kok Kiamchu dan Kok Sengcu, sudah memisahkan diri dan menyambut terjangan wanita baju merah ini. Biao Eng juga terkejut melihat majunya Hun Bue. Kalau ia teringat betapa Hun Bue menyiksa Xiao Lek, ia masih merasa ngeri. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan sucinya itu kalau sudah kumat. Sekarang, selagi masih waras, lebih baik ia cepat memberi peringatan. Suci, mereka ini bukan musuh. Harap kau tidak membunuh mereka. Baiklah, Sumoy. 4 orang Tosu itu marah bukan main, ucapan kedua orang gadis itu benar-benar merupakan tamparan bagi mereka. Merupakan penghinaan karena jelas bahwa kedua orang gadis ini memandang rendah. Seolah-olah 2 orang itu dapat mengatur untuk mengalahkan, untuk membunuh atau tidak membunuh, seenaknya saja. Akan tetapi, ternyata 2 orang gadis itu bukannya memandang rendah atau menghina, melainkan bicara sewajarnya. Hal ini terasa oleh 4 orang kakek itu setelah mereka berempat dibikin pening dan bingung oleh sinar hitam pedang Hun Bue dan sinar putih sabuk sutra Biao Eng. Benar-benar bingung mereka karena ilmu silat yang dimainkan 2 orang gadis itu benar-benar aneh dan gila. Setelah lewat 100 jurus dan kepala Kok Xiancu berdua Kok Leongchu sudah pening oleh gulungan sinar putih yang seolah-olah berada di semua jurusan, tiba-tiba kedua Tosu ini mengeluarkan seruan kaget melihat betapa Biao Eng terlibat kedua kakinya oleh sabuknya sendiri sampai roboh terguling. Tadinya kedua orang kakek yang sudah terdesak hebat itu hanya memutar senjata melindungi tubuh. Akan tetapi kini melihat betapa sabuk yang bergulung-gulung aneh itu ternyata menjadi kacau balau dan menjegal kaki gadis itu sendiri sampai terguling roboh. Mereka terkejut dan otomatis menghentikan gerakan pedang dan siap menyerang lawan yang sudah roboh itu.
Akan tetapi tiba-tiba mereka berdua berteriak kaget dan tubuh mereka terguling karena kaki mereka sudah terbelit ujung sabuk yang mendekati kaki mereka ketika Biao Eng roboh tadi dan kini seperti ular. Tahu-tahu telah melibat kaki mereka dan dibetot dengan tenaga kuat bukan main. Biao Eng melompat bangun dan cepat menggerakkan ujung sabuk yang tadi membelit kakinya, yang tentu saja dilakukan dengan sengaja dan 2 kali ujung sabuk itu menotok, tepat di jalan darah yang membuat tubuh Kok Xianchu dan Kok Leongchu menjadi lumpuh. Biao Eng meloncat dan membantu sucinya, akan tetapi tiba-tiba tubuh Kok Kiamchu terguling, pedangnya terlepas karena pangkal lengannya tergores pedang Heksin Kiam. Kok Sengchu pun tiba-tiba roboh terkena totokan ujung sabuk sutra Biao Eng yang meluncur dengan tiba-tiba dan menotoknya selagi Kok Sengchu sibuk memperhatikan nona baju merah yang sudah melukai suhengnya. Dengan demikian, pertandingan itu selesai. 3 orang Tosu tertotok lumpuh, yang seorang terluka lengannya. Biao Eng cepat menggerakkan lagi sabuknya dan ujung sabuk itu berkelebat ke kanan-kiri, menotok ke arah tubuh Kok Xianchu, Kok Leongchu dan Kok Sengchu dengan tepat sehingga di lain saat ketiga orang Tosu ini sudah dapat bergerak kembali. Mereka bangkit berdiri dan menarik napas panjang, wajah mereka menjadi pucat dan mereka itu benar-benar merasa malu sekali bahwa sebagai tokoh-tokoh terkenal Kong Tong Pai mereka terpaksa mengakui keunggulan 2 orang muda. Biarpun kekalahan yang amat memalukan ini tidak disaksikan orang lain, akan tetapi mereka maklum bahwa dengan kekalahan mutlak ini mereka tidak ada muka lagi untuk muncul di dunia Kang Ou sebagai jago-jago tua yang sukar dikalahkan. Biao Eng maklum akan perasaan mereka. Maka ia lalu menjura dan berkata, "Harap Sami suka maafkan kami. Adalah Sui sendiri yang terlalu mendesak. Akan tetapi, harap Sui tidak kecil hati karena Sui tidaklah kalah di tangan musuh. Kuulangi lagi, aku bukanlah musuh Sui. Kalau dahulu aku kelepasan tangan membunuh Kok Cinchu, hal itu adalah gara-gara Keng Hong. Dan sekarang, kami berdua sedang mencari Keng Hong untuk menangkap dan menghukumnya. Dengan demikian, akan lenyaplah rasa penasaran Sui. Agar memudahkan usaha kami berdua menemukan Keng Hong, sukalah kiranya Sui memberitahukan di mana kami dapat mencarinya." Kok Xianchu menghela napas panjang. "Mungkin engkau benar, Nona. Kalau engkau musuh kami, tentu engkau sudah membunuh kami dan sikapmu tidak seperti itu. Dan memang semula penasaran hati kami tertuju kepada Keng Hong murid Xinjiu Kiam Ong. Nona hanya terbawa-bawa karena dahulu membantunya. Kalau sekarang Nona sendiri memusuhinya biarlah Pinto sekalian tahu diri dan menghabiskan persoalan kami dengan Nona. Akan tetapi kami sendiri pun tidak tahu di mana adanya murid Xinjiu Kiam Ong itu." Biao Eng kecewa, akan tetapi ia teringat akan tugasnya kedua, yaitu mencari Cui Im untuk membalas kematian ibunya, maka setelah bertemu dengan tokoh-tokoh Kong Tong Pai ini, mengapa tidak sekalian bertanya? "Lo Qianwei, dapatkah Lo Qianwei mengatakan kepadaku apakah Lo Qianwei tahu di mana adanya Angkiam Butek Be Cui Im?" Mendengar disebutnya nama tokoh wanita iblis yang dibenci dan ditakuti ini, wajah 4 orang Tosu itu membayangkan hati tidak senang dan kembali mereka merasa menyesal mengapa mereka kini berbaik dengan adik seperguruan wanita iblis Angkiam Butek itu. Biao Eng cerdik sekali dan ia dapat menduga isi hati mereka, maka ia cepat berkata, "Lo Qianwei, aku mencari dia untuk membalas dendam atas kematian ibuku di tangannya." "Ah!" Kok Xianchu berseru. Pinto teringat sekarang, menurut kabar, dia menjadi pengawal di Istana Kaisar. Kalau Nona pergi ke kota raja, agaknya tentu akan mendengar tentang iblis betina itu. Girang hati Biao Eng. Ia lalu berpamit kepada 4 orang Tosu itu dan mengajak sucinya melanjutkan perjalanan. 4 orang Tosu tua itu memandang kagum dan berulang kali menghela napas panjang. Benar-benar mereka tidak menyangka bahwa di dunia Kang Ou kini bermunculan tokoh-tokoh muda yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa. "Li Hiap, tunggu dulu." Tiba-tiba Kok Xianchu berseru sambil mengerahkan hikang sehingga kedua orang gadis itu terkejut, menghentikan langkah dan cepat mereka itu kembali menghampiri 4 orang Tosu tua itu. "Ada apakah, Lo Qianwei?" tanya Biao Eng, memandang tajam. "Setelah menyaksikan sepak terjangmu, kami menyesali kekasaran sendiri dan maklum bahwa Lam Hai sini ternyata telah melahirkan seorang wanita perkasa yang tidak tergolong kaum sesat. Li Hiap, Pinto nasihatkan agar engkau tidak mendatangkan keributan di istana, karena hal itu membuat Li Hiap dianggap sebagai pengacau atau pemberontak. Di istana terdapat banyak sekali orang sakti." "Terima kasih, Lo Qianwei.
Akan tetapi aku tidak takut. Biar dia bersembunyi di neraka, aku akan mencari dan membunuh Cui Im. Jangan salah mengerti, Nona. Kini, Kaisar telah melakukan hal yang menyusahkan hati tokoh-tokoh Kang Ou, yaitu karena Kaisar telah menerima tenaga-tenaga dari kaum sesat untuk menjadi pengawal. Hal itu berbahaya sekali. Apalagi setelah mendengar bahwa orang-orang macam Ang Kiam Butek, Pak San Kuyong, dan banyak lainnya dijadikan pengawal pribadi. Orang-orang macam itu tidak bisa dipercaya. Karena itu, kini akan diadakan pertemuan antara partai-partai besar dan tokoh-tokoh terkemuka di puncak Tai Hang San. Semua tokohnya, bahkan ketua-ketua partai, akan hadir untuk membicarakan urusan itu, kemudian akan mengajukan permohonan dan peringatan kepada Kaisar akan bahayanya tenaga dari kaum sesat yang dipergunakan itu. Oleh karena itu, untuk menghadapi Ang Kiam Butek, tidakkah sebaiknya Nona hadir di pertemuan itu? Kalau bertindak sendiri, memang Pinto percaya akan kesanggupanmu, akan tetapi Pinto khawatir kalau iblis betina itu berlindung di balik kekuasaan Kaisar sehingga Nona akan dicap sebagai pemberontak. Biao Eng mengangguk-angguk, maklum akan pentingnya ucapan kakek itu. Terima kasih, Lo Cianpue. Nasihat Lo Cianpue tentu akan kuperhatikan. Aku akan ke kota raja lebih dulu mencari Keng Hong dan kalau mungkin menghadapi Cui Im di luar istana. Akan tetapi andai kata aku menemui kesulitan, tentu aku akan ingat pesan Lo Cianpue untuk berkunjung ke puncak Tai Hang San bekerja sama dengan para Lo Cianpue. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.